Sumatera Utara, Sumatera Utara hari ini kembali menjumpai Anda untuk edisi Rabu 22 Juni 2022. Kali ini bersama kami, saya Lukman Hakim Sitorus. Dan saya Widya Tali Putri. Seperti biasa sejumlah informasi telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda. Dan berikut Sumatera Utara hari ini selengkapnya. Saudara, Unit Traffic Accidents Analysis Ditlantas Polda Sumatera Utara bersama Satlantas Polres Labuan Batu melakukan olah TKP di lokasi kecelakaan maut di Jalan Lintas Sumatera, tepatnya di Desa Asam Jawa, Kecamatan Torgamba, Labuan Batu Selatan, Sumatera Utara pada Senin dini hari. Dalam melakukan olah TKP tabrakan maut antar bus yang menewaskan 7 orang di Loser ini, Ditlantas Polda Sumut dan Polres Labuan Batu menggunakan 3 dimensi atau TRI di laser scanner. Olah TKP dilaksanakan sehari pasca kejadian dengan menggunakan alat Traffic Accident Analysis atau TAA, yaitu 3D Laser Scanner untuk mengukur secara detail kecepatan objek lokasi kejadian. Informasi kronologi kejadian, pola kejadian, informasi teknis, serta kondisi infrastruktur di sekitar lokasi kecelakaan. Kasub Ditlantas Gakum Ditlantas Polda Sumut AKBP Alimuddin Sinurat mengatakan pihaknya masih terus melakukan penyelidikan untuk mengetahui secara jelas kecelakaan maut yang terjadi. Olah TKP berlangsung selama kurang lebih 3 jam. Pihak lantas juga melakukan penghentian arus lalu lintas sementara agar alat TAA 3D laser scanner berjalan dengan baik. Kedua bus layak untuk beroperasi, Pak? Masih dalam proses penyelidikan laka lantas yang dilaksanakan oleh Satlantas Polres Labuan Batu. Pak, untuk hasilnya sendiri gimana, Pak, nanti, Pak, ke depan, Pak? Itu hasil dari penyelidikan ini. Proses penyelidikan tetap dilaksanakan, nanti apabila ada bukti-bukti permulaan yang cukup akan ditingkatkan ke proses penyidikan. Sebelumnya kecelakaan maut terjadi di Jalan Lintas Sumatera, tepatnya di Desa Asam Jawa, Kecamatan Torgamba, Labuan Batu Selatan, pada Senin sekitar pukul 3 dini hari. 3 orang meninggal dunia di tempat dan 4 orang meninggal di rumah sakit, sementara puluhan orang luka-luka. Pasca dugaan harimau menyerang dan memaksa ternak warga di Kabupaten Karo, tim dari Konservasi Balai Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah 1 turun ke lokasi untuk melakukan pengecekan. Identifikasi lapangan dengan jejak tapak kaki, bekas luka dan jarak lokasi hutan, petugas memastikan serangan dilakukan harimau Sumatera. Setelah mendapat laporan serangan harimau Sumatera di areal ternak lembu warga di Perladangan Batu Roring, Desa Mardinding, Kecamatan Tigan, Derket, Kabupaten Karo, hari Minggu sore kemarin, tim Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Wilayah 1 bersama dengan pihak kepolisian dan Koramil 05 Payung melakukan pengecekan lokasi kejadian yang berada di bawah kaki Gunung Sinabung. Kondisi jalan setapak dan menanjak ini, petugas langsung melakukan pemeriksaan dan dari identifikasi lapangan seperti jejak tapak kaki, bekas luka dan jarak lokasi dekat hutan, petugas memastikan merupakan serangan harimau Sumatera. Untuk pengusiran, petugas memberikan petasan kepada warga sekitar dengan maksud membuat suara bising agar harimau Sumatera menjauh dari lokasi. Kepala Seksi Konservasi BKSDA Wilayah 1 Sidikalang, Tuahman Tarigan mengatakan bahwa benar memang harimau Sumatera yang menyerang hewan ternak milik warga. Apalagi lokasi areal pengembalaan berada pada radius perjalanan dari harimau Sumatera, di mana jarak tempuh atau perjalanan harimau Sumatera dalam radius 25 km. Di mana areal perladangan dengan hutan Gunung Leuser hanya berjarak sekitar 7,3 km yang merupakan habitat dari hewan liar seperti harimau Sumatera. Dari data-data yang kita dapat itu setelah kita konfirmasi kepada ahlinya bahwa itu sudah hampir kita pastikan adalah korban daripada satwa dilindungi, yaitu harimau Sumatera. Nah, jadi ada kemungkinan besar bahwa satwa itu adalah yang dari Loser, karena memang kita tahu bahwa kawasan Loser itu adalah kawasan yang menjadi habitatnya satwa prioritas atau satwa kunci, salah satunya adalah harimau Sumatera seperti itu. Polsek Payung menghimbau kepada warga untuk tidak mengembalakan hewan ternaknya ke areal perladangan yang dekat dengan hutan karena lokasi rawan akan konflik dengan hewan buas seperti serangan harimau Sumatera. Sementara ini ya seluruh ternak-ternak yang sebelumnya digembalakan ya
di perladangan batu roring ini agar sementara dibawa dulu ke tempat pemukiman supaya artinya pemantauan dari binatang buas itu ya tidak leluasa. Saudara, setelah menghilang 3 hari karena hanyut terbawa arus sungai Aek Natas, akhirnya jasad kedua santri dari salah satu pondok pesantren di Rantau Prapat berhasil ditemukan. Kedua korban mandi bersama rombongan teman sekolahnya di Sungai Aek Natas pada hari Minggu lalu sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat setelah mengisi liburan usai melaksanakan ujian semester akhir. Tim SAR dari Basarnas Tanjung Balai dan BPBD Labuan Batu Utara dibantu oleh warga melakukan pencarian selama 3 hari di sepanjang alur sungai Aek Natas. Akhirnya kedua jasad korban Cinta Alicia 14 tahun dan Rizky Apriandi 15 tahun, santri dari Pondok Pesantren Asobria Titi Aloban Rantau Prapat ditemukan sekitar 20 km dari TKP lokasi pemandaian objek wisata alam Gomara, Desa Simonis, Kecamatan Aek Natas, Labuan Batu Utara. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Labuan Batu Utara, Jamil Hasan Hasibuan menjelaskan, kedua jasad santri yang pertama ditemukan hari Selasa sore dalam kondisi utuh. Sudah ditemukan mayat laki-laki dengan perempuan. Kalau melihat dari tempat hanyutnya korban ini, dari tempat kejadian lebih kurang 20 km lah dari kejadian. Jasad yang laki-laki sudah ditemukan dengan perempuan. Ketiga anggota kita dengan Basarnas turun ke lapangan. Penemuan pertama itu kan sekitar jam 3 lebih kurang. Keadaan utuh, tidak ada yang berkurang apapun. Setelah dievakuasi dari lokasi penemuan jasad ke puskesmas setempat, tim SAR langsung menyerahkan kedua jasad santri tersebut kepada pihak keluarga masing-masing. Pemirsa, karena tidak diberi uang oleh istri, seorang suami nekat mengancam dan tembakan senjata pistol jenis airsoft gun kepada istri serta anaknya. Ancaman yang dilakukan pekerja ekspedisi ini terpaksa diboyong ke Polres Tanah Karo untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. RS, warga desa Situnggaling, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo, terpaksa berurusan dengan pihak kepolisian Polres Tanah Karo karena pria pekerja ekspedisi ini nekat mengancam dan menembakkan senjata pistol jenis airsoft gun miliknya kepada istri dan anaknya. Berdasarkan hasil pemeriksaan di kepolisian, pelaku mengaku sedang membutuhkan uang untuk menambah modal usaha pengiriman barang dan meminta sejumlah uang berkisar belasan juta kepada istrinya. Namun korban tidak memberikan karena tidak memiliki uang. Pelaku tetap memaksa dan meminta cincin korban untuk dijual hingga terjadi keributan antar keduanya. Emosi tidak diberi uang, pelaku kemudian mengambil senjata jenis airsoft gun miliknya lalu mengancam dengan menembak ke arah atas. Korban histeris dan berlari keluar rumah. Sang anak yang mendengar keributan tersebut pun mencoba melerai, namun justru menjadi sasaran pelaku dan kemudian menembakkan senjatanya ke arah anak namun tidak mengenainya. Korban melaporkan kejadian ini ke Polres Tanah Karo dan menanggapi laporan ini, Satreskrim Polres Tanah Karo langsung melakukan pemeriksaan dan kemudian menangkap pelaku. Senjata digunakan menembak ke arah atas untuk mungkin menakut-nakuti anaknya. Kemudian karena tembakan itu istrinya berlari keluar, kemudian ditembakkan sekali lagi. Jadi dalam hal ini yang bersangkutan telah menggunakan senjata airgun ini dengan 2 kali tembakan. Saat ini polisi masih melakukan pemeriksaan dan penyidikan atas kepemilikan dan penggunaan senjata jenis airsoft gun tersebut dan atas perbuatannya pelaku terancam hukuman 20 tahun penjara. Diduga melakukan malpraktek dalam penanganan medis terhadap seorang pasien, massa dari Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Daerah Sibolga Tapanuli Tengah melakukan unjuk rasa di rumah sakit swasta di Meta Medika, Jalan Diponegoro, Sibolga. Selain berorasi, para pengunjuk rasa juga membawa dan membentangkan spanduk bertuliskan tuntutan terhadap manajemen rumah sakit swasta Meta Medika. Masa pengunjuk rasa mendesak agar pihak rumah sakit bertanggung jawab atas kejadian yang dialami seorang ibu rumah tangga Rizky Rikawati Lauli yang diduga menjadi korban malpraktek penanganan medis pada saat menjalani operasi persalinan di rumah sakit swasta Meta Medika pada akhir April lalu.
Selain mendesak mempertanggungjawabkan manajemen rumah sakit, orator orasi juga menyampaikan agar pihak rumah sakit menindak tegas dengan memberhentikan para petugas medis yang terlibat dalam penanganan medis korban. Bahkan dalam tuntutan yang disampaikan, masa juga meminta agar pihak BPJS untuk menghentikan kerjasama dengan pihak rumah sakit swasta Meta Medica karena pihak rumah sakit diduga melakukan pelanggaran prosedur medis. Usai beberapa lamanya menyampaikan tuntutan, akhirnya perwakilan dari rumah sakit swasta Meta Medica menemui pengunjuk rasa dan menerima isi tuntutan massa. Kami duga ini merupakan malpraktek yang mana kakak kami ini terjahit kantong kemih Bapak Ibu, sehingga menyebabkan kurangnya kesembuhan kepada kakak kami ini Bapak Ibu. Maka kedatangan kami kemari mempertegas bahwa kita masyarakat Sibolga sangat menolak keras malpraktek yang terjadi. Aksi unjuk rasa dugaan malpraktek yang dilakukan rumah sakit swasta Meta Medica berlangsung dengan tertib dan mendapat pengawalan dari aparat kepolisian Polres Sibolga. Ya pemirsa, beragam informasi menarik lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Dalam rangka memfasilitasi penduduk yang kesulitan memohon pelayanan induk pada hari kerja, kami di Dukcapil Kota Medan buka lebih lama, dari hari Senin hingga hari Jumat, dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam, dan di hari Sabtu dari jam 9 pagi sampai jam 1 siang. Mari mengurus dokumen kependudukan kita karena itu penting. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Sekretaris Daerah Sumatera Utara Afifi Lubis menerima kunjungan Wakil Menteri Pariwisata Kamboja HA Katu Muhammad Nosri di ruang rapat kantor Gubernur Sumatera Utara. Dalam pertemuan tersebut dibahas sejumlah kerjasama antara Provinsi Sumatera Utara dengan negara Kamboja. Beragam pembahasan dilakukan dalam pertemuan antara Sekda Propsu dengan Wakil Menteri Pariwisata Kamboja. Dalam rapat tersebut dibahas terkait kerjasama pariwisata antara Provinsi Sumatera Utara dengan Kamboja karena sektor pariwisata sempat terkena imbas dari pandemi COVID-19 yang mengakibatkan jumlah wisatawan berkunjung menurun drastis. Terdapat beberapa poin penting yang dihasilkan dalam kerjasama pariwisata antara Indonesia maupun Kamboja, yakni MOU antara kedua negara sudah ditandatangani Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia Sandiaga Uno. Dapat menciptakan sumber daya manusia yang unggul, memperkuat kolaborasi pariwisata dan perdagangan antar kedua negara. Penerbangan langsung antara Indonesia dan Kamboja dapat dilanjutkan setelah sebelumnya sempat terhenti akibat pandemi COVID-19 dan adanya penguatan kerjasama di bidang pariwisata antar kedua negara. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara Afifi Lubis berharap dengan kerjasama antar kedua negara dapat semakin memajukan pariwisata di Indonesia dan Kamboja, serta dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi sehingga dapat menghapus angka pengangguran di kedua negara. Kunjungan ini merupakan bahagian dari rencana mereka dalam mempromosikan pariwisata negaranya maupun hal-hal lain yang termasuk dengan masalah perdagangan di dalamnya, serta kerjasama lainnya seperti pendidikan dan lain-lain. Nah, tentu pemerintah Provinsi Sumatera Utara artinya menyikapinya, kita juga merespon kedatangan mereka dan memberikan juga dukungan kira-kira bagaimana perkembangan kerjasama yang mungkin bisa dibangun dalam rangka kedatangan mereka di Sumatera Utara. Ya, hari ini adalah pertemuan yang sifatnya silaturahim saja, pertemuan penjajakan. Untuk berikut nanti akan dilakukan kajian dalam bentuk kerjasama atau ikatan-ikatan antara Sumatera Utara dengan kerajaan Kamboja. Gitu. Wakil Menteri Pariwisata Kamboja HI Katu Muhammad Nosri mendukung penuh kerjasama yang dilakukan antara Provinsi Sumatera Utara dengan Kamboja. Karena saat ini negara Kamboja sudah dapat melakukan kegiatan pariwisata dan tidak ada batasan yang mempengaruhi kunjungan wisatawan ke negara tersebut, serta pariwisata negara Kamboja juga ramah akan wisatawan muslim karena terdapat restoran halal untuk para wisatawan muslim.
Dalam rangka peningkatan eksistensi dan efektivitas pelayanan tugas dan fungsi Balai Harta Peninggalan dan Kepailitan, dilakukan sosialisasi kepada mahasiswa Fakultas Hukum Unika Santo Tomas Medan. Sosialisasi ini bertujuan agar mahasiswa Fakultas Hukum memahami tugas dan fungsi Balai Harta Peninggalan Kemenkumham Sumatera Utara. Sosialisasi fungsi dan tugas dari Balai Harta dan Peninggalan Kemenkumham Sumatera Utara dilakukan melalui seminar dan loka karya bekerjasama dengan mahasiswa Fakultas Hukum Unika Santo Tomas Medan. Materi pertama, tugas dan fungsi Balai Harta Peninggalan disampaikan Syuhada selaku kurator keperdataan ahli media, di mana memaparkan klasifikasi tugas BHP, salah satunya pengampu bagi yang tidak cakap bertindak. Sedangkan peran Balai Harta Peninggalan dijelaskan oleh Dame Togar Sitompul selaku kurator keperdataan ahli media. Sementara surat keterangan hak waris dan wasiat disampaikan Mariadi Marbun selaku kurator keperdataan ahli media dan penata usahaan uang pihak ketiga dibawakan Dartimnov MT Harahap selaku kurator keperdataan ahli media. Kepala Balai Harta Peninggalan Medan Chandra Anggiat Lasmangihut mengatakan sosialisasi ini dianggap penting bagi mahasiswa jika bekerja sebagai penegak hukum dan pengacara atau penasihat hukum sehingga mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan Balai Harta Peninggalan dan Kepailitan. Fungsi lainnya dari lokakarya ini sebagai calon pekerja di bidang hukum agar tidak salah dalam penerapan hukum jika menghadapi kasus yang menyangkut dengan Balai Harta Peninggalan dan Kepailitan. Memang kami menganggap bahwa mahasiswa ini sebagai cikal bakal dari masyarakat yang nanti akan bekerja di lingkungannya, dan tentu ketika mereka lulus mereka akan menjadi aparatur negara atau adgakum dan juga pengacara atau penasihat hukum. Tentu dalam melaksanakan tugasnya mereka harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan jika ada suatu peristiwa, dan di sini BHP menyampaikan bahwa ini loh tugas dan fungsi BHP. Jadi agar ke depannya masyarakat juga dapat mengetahui dan tidak terjadi salah penerapan hukum yang dibutuhkan ketika teman-teman mahasiswa ini yang akan menjadi pengacara. Dekan Fakultas Hukum Unika Santo Tomas Medan, Profesor Maidin Gultom mengatakan, lokakarya ini hal yang positif karena mahasiswa dapat membuka wawasan tentang Balai Harta Peninggalan dan Kepailitan. Dengan terbukanya BHP Kepailitan dari Kemenkumham dapat menjadi lokasi magang bagi mahasiswa yang ingin mendalami tentang BPH. Sesuai kebijakan Mendikbud Kampus Merdeka, Merdeka Belajar, maka bentuk kerjasama akan lebih ditingkatkan dalam bentuk lain demi masa depan mahasiswa yang lebih baik. Saya pikir ini suatu hal yang positif, di mana para mahasiswa bisa membuka wawasannya tentang Balai Harta Peninggalan dan Kepailitan. Jadi sumber selama ini mereka mengetahui bahwa tentang kepailitan itu urusan swasta, tapi ternyata negara juga berhak untuk mengurusi itu. Dan kemudian kita juga sangat bersyukur, kenapa? Karena dengan terbukanya BHP Kepailitan dari Kemenkumham, bisa menjadi tempat magang mahasiswa ya yang mau mendalami tentang Balai Harta Peninggalan dan Kepailitan. Dan sebagaimana sekarang kan Kampus Merdeka, Merdeka Belajar, itu nanti memungkinkan bahwa kerjasama kita bukan hanya di bidang seminar lokakarya, tapi nanti dalam bentuk-bentuk lain. Itu kita harapkan demi masa depan mahasiswa yang lebih baik. Lokakarya ditutup oleh Dekan Fakultas Hukum Unika Santo Tomas dan kedua belah pihak akan melakukan kerjasama dalam bidang lainnya. Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara melakukan kunjungan kerja guna melihat lebih dekat sejumlah proyek pembangunan sarana infrastruktur jalan dan jembatan di wilayah Dapil 9 meliputi Kabupaten Toba, Samosir, Taput, Humbahas, Tapanuli Tengah, dan Sibolga. Sejumlah pimpinan dan anggota DPRD Sumut dari Dapil 9 ini melakukan kunjungan kerja ke UPT Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Tarutung. Terkait dengan kondisi sejumlah ruas jalan provinsi di Kabupaten Tapanuli Utara yang mengalami kerusakan serta yang akan dilaksanakan pembangunannya pada tahun 2022 ini, maka keberadaan unit pelaksana teknis jalan dan jembatan Tarutung diharapkan dapat lebih maksimal untuk melaksanakan pemeliharaan perbaikan dan peningkatan jalan dan jembatan yang rusak.
Bersamaan dengan hal tersebut, sejumlah anggota DPRD Sumut dari Dapil 9 serta didampingi sejumlah OPD dari Provinsi Sumatera Utara dan Kepala UPT lainnya turut melakukan kunjungan kerja dan peninjauan langsung serta sidak ke lapangan yang diawali dengan pertemuan dengan sejumlah Kepala UPT Provinsi Sumatera Utara. Menurut John Hughes, Tarpar Huta Barat sesuai dengan fungsi masing-masing senantiasa turut memberikan perhatian agar usulan pembangunan ruas simpang 4 Huta Barat menuju Sipah Hutar dapat ditingkatkan karena kondisi yang rusak parah dan hal tersebut telah direalisasi oleh pemerintah provinsi dan akan dilaksanakan tahun ini. Seperti juga halnya di sejumlah titik jalan provinsi seperti Jalan Provinsi Ruas Simpang 4 menuju Sipah Hutar yang selama ini mendapat sorotan dari masyarakat, tahun ini pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah mengucurkan anggaran untuk diproyeksikan guna peningkatan struktur jalan tersebut. Pastinya, tapi itulah bentuk kontribusi daripada pemerintah Sumatera Utara terhadap jalan provinsi guna meningkatkan jalur angkutan darat ya, yang ini juga berguna untuk peningkatan infrastruktur yang ada di daerah Tapanuli Utara secara khusus. Pemirsa, untuk membentuk rasa tanggung jawab di kalangan industri penyiaran agar selalu menghadirkan konten berkualitas, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara menggelar Sekolah Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran P3 SPS. Melalui Sekolah P3 SPS ini, para pekerja media diharapkan mampu menciptakan karya yang penuh kreatif dan terarah, mengingat televisi dan radio masih menjadi pilihan masyarakat untuk mendapatkan informasi. Sekolah Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran P3 SPS yang diselenggarakan KPID Sumatera Utara ini berlangsung selama 2 hari dengan narasumber dari akademisi dan KPID Sumatera Utara. Kepala Dinas Kominfo Sumatera Utara, Kaiman Turnip, mengatakan sekolah P3 SPS ini sangat baik diikuti oleh seluruh pekerja media demi menciptakan siaran yang bermutu dan mendidik sehingga melalui tayangan televisi dan siaran radio dapat memberikan hiburan dan edukasi bagi masyarakat. Kadis Kominfo Kaiman Turnip berharap agar konten media sosial nantinya menjadi pengawasan dari KPID agar informasi yang beredar benar-benar memiliki sumber dan kebenaran yang bisa menjadi acuan masyarakat dalam memperoleh informasi yang akurat. Nanti kalau ada media-media yang tidak resmi memberikan publikasi, memberikan informasi kepada masyarakat. Nah, oleh karena itulah yang disebutkan tadi masalah perilaku pemberitaan. Kalau media yang tidak resmi nanti ini terus dipublikasikan, dipublish di beberapa media sosial masyarakat juga, nanti jadi masalah. Inilah sebenarnya yang banyak buat berita-berita hoax. Tapi nggak bisa juga disalahkan kalau nggak ada regulasi nanti yang jelas bisa membatasi media-media yang tidak resmi ini. Nah, oleh itu kita berharap nanti melalui KPID ini, Komisi Penyiaran ini memang betul-betul on the track ya, membuat sesuatu sosialisasi kepada seluruh media supaya media-media yang tidak resmi itu ya mereka bergerak membuat media itu menjadi resmi supaya mekanisme kontrolnya juga bisa dilihat dan bisa kita awasi. Ketua KPID Sumatera Utara Mutia Atikah mengatakan sekolah P3 SPS yang dilakukan setiap tahunnya bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada pekerja media untuk mengetahui aturan penyiaran yang benar sehingga dapat menyajikan hasil siaran yang baik. Mutia Atikah mengaku hasil sekolah P3 SPS yang dilakukan membuat pelanggaran yang dilakukan televisi dan radio sangat jauh berkurang. Ia berharap seluruh peserta nantinya dapat menerapkan hasil yang diperoleh di lembaga penyiarannya masing-masing agar isi siaran sesuai dengan standar yang berlaku. Indikatornya kita bisa melihat dan menyaksikan program-program siaran atau tayangan-tayangan siaran yang lebih baik daripada sebelumnya, begitu ya, karena hasil dari para pegiat media yang telah mengalami atau menimba ilmu di sekolah P3 SPS ini harusnya sudah bisa diterapkan di masing-masing perusahaan medianya sehingga program siaran yang bisa ditonton oleh masyarakat jauh lebih baik kepada para peserta ini bisa diterapkan di lembaga penyiarannya masing-masing sehingga menciptakan program-program siaran yang lebih baik lagi ke depan dan meminimalisirkan pelanggaran-pelanggaran atau surat teguran dari Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Sumatera Utara. Sekolah P3 SPS diikuti puluhan pekerja media televisi dan radio dari Sumatera Utara dengan penuh antusias, mengingat P3 SPS adalah acuan bagi lembaga penyiaran daerah dalam menyajikan hasil siarannya.
Sejumlah sekolah di Provinsi Sumatera Utara telah siap untuk menerapkan kurikulum Merdeka Belajar di sekolahnya. Guna menerapkan kurikulum Merdeka Belajar ini, berbagai upaya telah dilakukan sekolah agar pelaksanaannya baik. Kesiapan sekolah-sekolah dalam menerapkan kurikulum Merdeka Belajar ini telah dilakukan berbagai upaya agar pelaksanaannya sesuai dengan program pemerintah melalui Kemendikbuddikti. Di perguruan Taman Siswa Medan, misalnya, agar penerapan kurikulum Merdeka Belajar ini berlangsung dengan baik, dilakukan seminar kurikulum Merdeka Belajar dengan narasumber, diantaranya dari Dinas Pendidikan Sumut. Seminar kurikulum Merdeka Belajar ini berlangsung 1 hari yang membahas berbagai materi tentang kurikulum Merdeka Belajar yang harus dipahami para guru untuk proses pembelajaran di sekolah-sekolah. Seminar ini dibuka Kepala Bidang Pembinaan SD Dinas Pendidikan Kota Medan Ismail Fahmi yang juga diikuti Kepala SMK Taman Siswa Medan Armayanti. Kepala Bidang Pembinaan SD Dinas Pendidikan Kota Medan mengatakan seminar kurikulum Merdeka Belajar sangat perlu dilaksanakan agar penerapannya baik dan harus tetap berlandaskan budaya lokal sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Karenanya diharapkan agar guru dalam proses pembelajaran Merdeka Belajar harus memberikan kebebasan kepada peserta didik dengan menyerahkan waktu dalam mempelajari mata pelajaran yang benar-benar diminati atau disukai, sehingga peserta didik dapat fokus dalam proses pembelajaran yang akan bimbing guru dengan baik, sehingga peserta didik benar-benar memahami materi pelajaran yang diminati. Sementara itu, Ketua Yayasan Perguruan Taman Siswa Medan, Ki Sutarno, mengatakan Taman Siswa siap dalam melaksanakan kurikulum Merdeka Belajar sesuai visi misi perguruan Taman Siswa sekaligus dalam peringatan 100 tahun Taman Siswa. Medan menyelenggarakan yaitu tentang sosialisasi kurikulum Merdeka di tahun 2022. Hal ini berkenaan di mana Taman Siswa sudah berusia 100 tahun. Dengan harapan dengan usianya 100 tahun ini Taman Siswa itu bisa menggelora kebersamaan untuk meneladani ajaran Ki Hajar yaitu Bapak Pendidikan Bangsa Indonesia. Nah, terkait dengan itu diharapkan kepada kita umumnya seluruh rakyat Indonesia agar kurikulum ini bisa nantinya menjadi salah satu membentuk sikap kita di dalam berkarya dan ilmu di Taman Siswa. Peserta seminar terdiri atas kepala sekolah swasta dan negeri, tampil sebagai narasumber Dwi Gatot Satriono dan Rivolan Priyanti PhD, pengawas SMK Dinas Pendidikan Sumatera Utara. Informasi menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di TVRI Sumatera Utara. Dalam rangka memfasilitasi penduduk yang kesulitan memohon pelayanan induk pada hari kerja, kami di Dukcapil Kota Medan buka lebih lama, dari hari Senin hingga hari Jumat, dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam, dan di hari Sabtu dari jam 9 pagi sampai jam 1 siang. Mari mengurus dokumen kependudukan kita, karena itu penting. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Untuk menyegarkan kembali nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, Dewan Harian Daerah DHD 45 Sumut melaksanakan dialog nasional kebangsaan tentang Pancasila di Aula Tengku Rizal Nurdin Medan pagi tadi. Kegiatan ini bertujuan untuk merefleksikan kembali jiwa dan semangat Pancasila, karena belum semua masyarakat menerima Pancasila sebagai dasar negara. Untuk mendapat berdiri kokoh di atas prinsip republikanisme memerlukan penguatan Pancasila sebagai negara. Dengan kata lain, perlu usaha sengaja untuk pembudayaan ideologi Pancasila bagi segenap penyelenggara negara dan warga negara secara terencana, sistematis, dan terukur. Hal utama yang harus disadari dalam membudayakan Pancasila adalah dasar ontologis Pancasila sebagai titik temu dan titik tumpu serta titik tuju kehidupan bangsa yang majemuk. Gubernur Sumatera Utara ketika membuka dialog nasional kebangsaan mengatakan Pancasila sebagai dasar negara menjadi aturan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Untuk menyamakan pemahaman yang sama akan Pancasila sebagai ideologi bangsa, maka diperlukan sejumlah upaya mulai dari dialog kebangsaan, seminar Pancasila agar nilai-nilai Pancasila tertanam di dalam diri setiap anak bangsa. Pancasila itu mengatur kehidupan negara Republik Indonesia ini dari 5 sila dan butir-butirnya. Tetapi sampai saat ini kan masih disampaikan kita harus dialog, kita harus apa. Kenapa harus dilakukan dialog? Karena kita masih ada mengartikan yang berbeda. Negara-negara lain tidak ada Pancasila. Tetapi apapun yang dilakukannya dia berketuhanan, dia berkemanusiaan, udah pasti. Dia persatuan, esprit de corps negara-negara itu kuat sekali. Sampai yang terakhir ada keadilan sosial, diperhatikannya benar, perbedaan kehidupan. Nah kita yang sudah ada Pancasila di situ, kenapa seperti itu? Nah memang kita masih kurang menjiwainya. Ketua Dewan Harian Daerah DHD 45 Sumut Muhammad Hashim mengatakan, melalui dialog Pancasila seluruh masyarakat dapat mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Ini selain fungsi DHD 45, yang salah satu fungsinya itulah melestarikan jiwa, semangat, dan nilai-nilai 45. Karena kita melihat situasi negara kita sampai hari ini belum sepenuhnya seutuhnya menerima Pancasila itu sebagai dasar negara. Sampai hari ini masih ada ucapan untuk merubah menjadi Trisila, Ekasila kan. Sehingga kita tetap berusaha menjaga nilai-nilai dan semangat ya, nilai-nilai 45 ini tetap kita pelihara karena itu salah satu fungsi kita untuk menjaganya. Kalau ini kita panggil adalah narasumber yang pakar di bidang Pancasila. Ya, bagaimana karakter Pancasila itu dipelihara, bagaimana budaya Pancasila itu diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, ya, bagaimana kepemimpinan Pancasila itu bisa diaplikasikan kepada seluruh manusia Indonesia. Menghadirkan 4 narasumber, Profesor Yudi Latif selaku pakar Pancasila, Dr. Anhar Gonggong dari sejarawan, Profesor Syawal Gultom guru besar Unimed, dan Yance Wices dosen FISIP USU. Sementara itu peserta terdiri dari mahasiswa, organisasi kemasyarakatan, guru, Dewan Cabang Harian 45 Sumatera Utara. Pasangan suami istri lanjut usia asal kota Sibolga harus menerima kenyataan pahit karena gagal berangkat haji akibat adanya regulasi pembatasan usia yang diterapkan pemerintah Arab Saudi pada musim haji tahun ini. Kekecewaan pun terlihat dari wajah pasutri tersebut yang hanya bisa pasrah karena usianya sudah melebihi batas maksimum. Dengan raut wajah kecewa dan sedih, pasangan suami istri lanjut usia asal kota Sibolga, Arhan Koto usia 68 tahun dan Nuraidah usia 66 tahun ini hanya bisa pasrah lantaran usia mereka sudah melebihi batas maksimum 65 tahun. Padahal pasangan suami istri lanjut usia yang bermukim di Jalan Perintis Kemerdekaan Kota Sibolga ini telah cukup lama mengimpikan menginjakan kaki ke Tanah Suci Mekah. Sebenarnya pasangan lansia itu telah mendaftar untuk diberangkatkan pada musim haji tahun 2020. Namun kesempatan itu gagal dikarenakan situasi pandemi COVID-19 melanda dunia. Sementara biaya haji yang telah mereka lunasi merupakan penghasilan keduanya yang disimpan selama bertahun-tahun dari bekerja sebagai penjahit pakaian. Doa saya, mudah-mudahan berubahlah peraturan, berangkatlah ya Allah, tiap hari tiap sholat didoakan biar sampai juga lah ke sana ya Allah ya Tuhan. Janganlah panggil aku dulu ya Allah sebelum menunaikan rukun yang kelima ya Allah. Kini keduanya hanya bisa pasrah dan berdoa adanya perubahan peraturan dan untuk keberangkatan haji tahun mendatang. Bahkan mereka tetap tidak memiliki keinginan menarik biaya haji yang telah tersimpan. Miris memang melihat para siswa di Sekolah Dasar Negeri 401 Penyambungan masih belajar di lantai tanpa alas. Melihat kondisi sekolah tersebut, Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal telah menampung anggaran untuk pembangunan ruangan kelas baru dalam waktu dekat. Beginilah kegiatan proses belajar mengajar siswa kelas 2, 4, 5, dan 6 Sekolah Dasar Negeri 401 Penyambungan
Kecamatan Penyambungan, Mandailing, Natal. Setiap harinya para siswa dan guru mengikuti proses belajar mengajar tanpa ruangan duduk di lantai tanpa alas. Sekolah dasar negeri yang berada di pusat kota Penyambungan ini masih kekurangan ruangan kelas akibat overkapasitas. Karena tingginya animo siswa yang mendaftar ke sekolah ini sehingga kapasitas ruangan dan penunjang lainnya seperti kursi dan meja sangat minim. Dari jumlah siswa sebanyak 425 orang dengan rombongan belajar 14 ruangan, masing-masing terdiri dari 8 kelas yang difasilitasi mobiler dan 6 ruangan tidak memiliki meja dan kursi. Akibat overkapasitas tersebut, para siswa terpaksa dibagi ke sejumlah ruangan guru, kantor perpustakaan, kantor UKS, kantin sekolah, bahkan di sela-sela ruangan kelas untuk mengikuti proses belajar mengajar. Sedangkan siswa yang belajar di lantai ini sudah terjadi sejak 3 tahun belakangan. Guru kelas di sekolah ini, Abdul Basit, mengatakan pihak sekolah sudah sering mengusulkan untuk pembangunan ruangan kelas di Dinas Pendidikan dengan harapan agar pemerintah daerah secepatnya membangun ruangan kelas baru di Sekolah Negeri 401 ini sehingga para siswa bisa mengikuti proses belajar mengajar dengan baik. Harapan kita ke depannya Pak, untuk ruang kelas baru kita harap diberikan untuk sekolah ini karena kita kasihan anak-anak ini belajar setiap hari di lantai, bahkan alat-alat seperti papan tulis, meja, dan kursi, meja guru juga kita kekurangan Pak. Kekurangan ruangan kelas karena kapasitas, sejumlah siswa dalam waktu dekat Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing, Natal telah menampung RKB 1 ruangan kelas di Sekolah Dasar Negeri 401. Alhamdulillah upaya kita yang masih bisa kita upayakan hasilnya pembangunan ruang kelas baru untuk SD tersebut. Namun saat ini yang tertampung masih hanya 1 ruangan. Paling lambat awal bulan 8 itu sudah kita mulai. Bupati Tapanuli Utara menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2021 dalam rapat paripurna kepada DPRD Taput Selasa kemarin. Atas hal tersebut, sebanyak 6 fraksi DPRD Taput menyatakan menerima dan menyetujui ranperda tersebut disertai dengan sejumlah kritik dan masukan kepada pemerintah daerah. Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Taput Poltak Pakpahan dan dihadiri 24 orang anggota DPRD Taput serta Wakil Bupati Taput Sarlandi Huta Barat dan unsur TNI Polri dan Kepala Organisasi Pemerintah Daerah. Sidang paripurna ini dianggap korum dan sah yang digelar di ruang sidang paripurna DPRD Taput. Dalam hal ini, sebanyak 6 fraksi usai dibacakan laporan pertanggungjawaban menyatakan setuju dan mengesahkan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Taput tahun 2021. Sementara pendapat akhir dari fraksi Nasdem yang dibacakan oleh Mauliate Sitompul menyarankan kepada pemerintah daerah terkait realisasi bonus produksi dari PT Sarula Operation Limited yang memproduksi listrik sebesar 16 miliar lebih yang diterima oleh Pemda Taput, menyarankan kepada pemerintah agar 40% dari total bonus produksi yang telah disepakati agar dialokasikan ke kecamatan terdampak dan bukan kecamatan terdampak. Sementara itu, dari pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara, usai penandatanganan bersama antara pihak eksekutif dalam hal ini oleh Wakil Bupati Taput dengan pihak legislatif serta disaksikan bersama oleh pihak yudikatif, Wakil Bupati Taput Sarlandi Huta Barat mengucapkan terima kasih atas dukungan pihak DPRD Taput dan fraksi atas nota pengantar dan nota jawaban peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2021 yang telah disetujui dalam sidang paripurna untuk kemudian disampaikan kepada pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Guna penyelamatan aset negara, selama ini digarap oleh warga. Penanaman kelapa sawit oleh pihak PTPN 3 di Kebun Bangun Lahan Garapan ini mendapatkan pengawalan ketat dari pihak kepolisian Polres Pematang Siantar akibat adanya aksi protes dari warga penggarap. Perkebunan PTPN 3 Kebun Bangun melakukan penanaman kelapa sawit di area lokasi yang selama ini digarap oleh warga yang berada di Kecamatan Siantar Sitalasari, Pematang Siantar. Penanaman kelapa sawit ini dilakukan oleh pihak PTPN 3 Kebun Bangun sesuai dengan alas hak guna usaha yang dimiliki oleh PTPN 3 Kebun Bangun di area seluas 126 hektar yang selama ini digarap oleh warga. Asisten personalia PTPN 3 Kebun Bangun Doni Manurung mengatakan penanaman kelapa sawit ini dilakukan guna penyelamatan aset negara yang selama ini telah dikuasai oleh warga penggarap.
Pada hari ini melaksanakan kegiatan penanaman kelapa sawit di areal HGU nomor 1 Kota Pematang Siantar yang berstatus masih aktif. Kami tegaskan masih aktif. Luasnya 126 hektar. Tentunya ketika kita melakukan penanaman ini, kita dasarnya adalah alas hak kita sah. Sehingga kita berhak untuk menanam di areal kita. Apabila ada pihak-pihak yang mencoba melakukan pengerusakan terhadap tanaman kelapa sawit yang kita sudah tanam, tentunya kami akan melakukan upaya hukum. Dalam pelaksanaan penanaman kelapa sawit di area lokasi lahan garapan ini, pihak perkebunan PT PN 3 Kebun Bangun dikawal oleh petugas kepolisian Polres Pematang Siantar guna pengamanan dan antisipasi bentrok antara warga penggarap dengan pihak perkebunan, di mana warga yang merasa keberatan akibat penanaman kelapa sawit tersebut melakukan aksi penolakan. Dalam mewujudkan infrastruktur yang baik dan bebas dari jalan berlubang, Gubernur bersama DPRD Provinsi Sumatera Utara galang dan alokasikan dana perbaikan jalan nasional dan jalan provinsi. Perbaikan jalan dimulai dari perbatasan Tapanuli Selatan sampai perbatasan Sumatera Utara dengan Sumatera Barat di Kecamatan Muara Sipongi. Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Mandailing Natal dan bersilaturahmi dengan Bupati dan Wakil Bupati bersama organisasi pimpinan daerah Kabupaten Mandailing Natal di Aula Kantor Bupati. Anggota DPR dari Dapil Pemilihan Sumut 7 ini juga memaparkan kondisi jalan lintas Sumatera di Kabupaten Mandailing Natal yang akan dikerjakan pada tahun 2022 ini. Proyek perbaikan jalan nasional ini sudah selesai proses tender yang menelan anggaran 200 miliar rupiah yang dimulai dari perbatasan Tapanuli Selatan sampai perbatasan Sumatera Utara dengan Sumatera Barat di Kecamatan Muara Sipongi. Proyek perbaikan jalan ini dikerjakan dengan multis atau bertahap hingga 3 tahun ke depan. Ketua Tim DPRD Provinsi Sumatera Utara Fahrizal Effendi Nasution mengatakan anggaran perbaikan jalan provinsi juga sudah dianggarkan oleh Gubernur Sumatera Utara yang disepakati Dewan Perwakilan Rakyat Sumatera Utara senilai 2,7 triliun dengan artian anggaran tersebut dilakukan secara multis atau bertahap. Kita masyarakat di Tabaksa sangat pantas berbangga terhadap kinerja pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat di Sumut 7. Nah, politik anggaran itu lebih banyak dilakukan diproyeksikan di Tapanuli bagian selatan. Salah satu anggaran untuk perbaikan jalan adalah anggaran untuk pembukaan jalan dari Kecamatan Panyapungan Timur menuju Kabupaten Paluta dan terrealisasinya anggaran hingga tahun 2024 mendatang membuat wilayah di Mandailing Natal masuk dalam infrastruktur jalan yang baik dan bebas dari lubang jalan. Harga daging ayam potong di Gunung Sitoli kini mulai stabil. Kestabilan harga ini diharapkan dapat berkelanjutan hingga hari Idul Adha nanti. Pasokan daging ayam potong untuk wilayah Gunung Sitoli umumnya didatangkan dari daerah lain di Sumatera, seraya sebagian berasal dari pengusaha ternak lokal di Pulau Nias. Sementara pasokannya kini masih cukup tersedia, sehingga harga yang sempat mencapai Rp37.000 per kilogram pada 2 minggu lalu, kini menjadi normal pada angka terendah Rp33.000 setiap 1 kilogram. Kestabilan harga pun mengantarkan minat konsumen membeli daging ayam menjadi tinggi. Kemarin seminggu 2 minggu yang lewat itu harga ayam udah melonjak sekali karena posisinya ayam langka di Gunung Sitoli ini. Sekarang ini ayam langka sekali karena posisinya banyak yang berhenti memelihara ayam. Tapi kondisi cuaca tidak berpengaruh pada harga barang ini, Bang? Lumayan juga berpengaruh juga, soalnya kadang-kadang kapal tidak masuk, maka ayam ini agak langka sehingga ayam yang udah kian yang ada di dalam kandang maka ditinggikan lagi harganya. Sementara itu menjelang Idul Adha mendatang, semakin banyak warga lokal Pulau Nias bermunculan melakukan usaha ternak ayam guna memastikan kecukupan konsumsi masyarakat. Aksi sekelompok pengendara sepeda motor yang melakukan perampasan sepeda motor disertai dengan penganiayaan terhadap seorang pengendara terekam kamera CCTV. Aksi perampasan sepeda motor dan penganiayaan ini terjadi pada malam hari, tepatnya di pusat kota, Jalan Merdeka, Kota Pematang Siantar.
Beginilah aksi sadis segerombolan geng motor yang belakangan terjadi di Kota Pematang Siantar yang melakukan aksinya pada malam hari terhadap pengendara sepeda motor yang melintas di wilayah Kota Pematang Siantar. Selain merampas paksa sepeda motor, gerombolan geng motor ini juga melakukan penganiayaan terhadap korbannya. Menanggapi aksi begal yang dilakukan gerombolan geng motor ini, Kapolres Pematang Siantar, AKBP Fernando mengatakan saat ini pihaknya telah melakukan penyelidikan atas peristiwa tersebut. Dan dari hasil laporan yang diterima, saat ini ada satu warga yang menjadi korban begal atau perampasan sepeda motor di jalan yang dilakukan sekelompok pengendara atau geng motor. Selain melakukan perampasan, geng motor ini juga melakukan penganiayaan terhadap korbannya. AKBP Fernando menegaskan bahwa peristiwa geng motor ini akan menjadi atensi khusus bagi Polres Pematang Siantar untuk memberantas aksi kekerasan di jalan raya agar masyarakat benar-benar merasa aman saat berkendara khususnya di malam hari. Sumatera Utara merupakan tuan rumah PON 2024 mendatang. Untuk itu banyak hal yang harus dipersiapkan. Salah satunya adalah pembinaan dan pencarian bakat atlet muda dalam masing-masing cabang olahraga yang akan dipertandingkan pada PON 2024 mendatang. Menyikapi hal tersebut, Ikatan Sarjana Olahraga Kabupaten Langkat menggelar turnamen Open Futsal antar pelajar SMA sederajat diikuti 82 tim dari Kota Binjai dan Kabupaten Langkat. Pertandingan futsal ini bertujuan guna pencarian atlet muda berbakat pada cabang olahraga futsal dengan harapan cabang tersebut nantinya akan dipertandingkan pada PON 2024 yang akan dilaksanakan di Provinsi Sumatera Utara. Bekerja sama dengan Asosiasi Futsal Kabupaten Langkat dan beberapa satuan unit kerja seperti Dinas Pendidikan, Dinas Pemuda dan Olahraga, serta UPT Dinas Pendidikan Kota Binjai, Kabupaten Langkat, turnamen Open Futsal pelajar SMA ini dilaksanakan selama 4 hari di Gedung Olahraga Kabupaten Langkat. Panitia Open Turnamen Futsal Dedi Herianto Dalimunte mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk pencarian bakat para pemain futsal, sekaligus ajang silaturahmi serta membuktikan eksisnya ISORI Kabupaten Langkat. Harapan kita yang pertama, tujuan melakukan ini adalah menjalin silaturahmi sesama pelajar se-Kabupaten Langkat dan Binjai. Selain itu, kita juga akan bekerjasama dengan APKAP Kabupaten untuk mencari bibit futsal tingkat pelajar untuk bisa membawa kabupaten kota masing-masing. Guna persiapan lebih lanjut, rencananya pelaksanaan Open Turnamen Futsal antar pelajar ini juga akan dilakukan secara rutin, yakni akan digelar di Kota Binjai. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita di Sumatera Utara hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Lukman Hakim Storus. Dan saya Widya Utami Putri, pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih, selamat sore. Sampai jumpa. Sampai jumpa.